Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, ada Farida Azhara. Kedua, Muhammad Nugi Setiawan. Ketiga, Ponco Condroherullah. Dan keempat, Santi Dwi Ikhtiarini. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan. Secara kontekstual, istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri atau secara geografis sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber pertama yaitu Farida Azhara. Terima kasih kepada moderator. Hakikat wawasan Nusantara, yaitu keutuhan bangsa dan Nusantara dalam cara pandang yang utuh dan menyeluruh demi kepentingan nasional. Artinya, warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bertindak, bersikap untuk kepentingan bangsa, termasuk produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara dan lembaga masyarakat. Prioritas kepentingan bangsa juga tidak menutup kepentingan daerah, golongan, dan individu. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk narasumber pertama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kedua yaitu Santi Dwi Ikhtiarini. Fungsi wawasan Nusantara ada 4. Yang pertama, 1. Sebagai konsepsi ketahanan nasional. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, sebagai wawasan pembangunan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Wawasan Nusantara bagi generasi penerus bangsa. Saat ini arus globalisasi sangat cepat berkembang ke dalam pemikiran masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Globalisasi mempengaruhi anak muda dengan sangat cepat dan kuat, sehingga dalam hal tersebut banyak pengaruh negatif yang ditimbulkan daripada pengaruh positif, di mana hal tersebut harus diantisipasi dengan berbagai macam hal, yaitu 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tinggi, seperti melalui pendidikan formal, yaitu dengan cara memberikan pendidikan dari mulai dasar hingga pendidikan tinggi. Dalam hal ini pelajarannya seperti kewarganegaraan, sejarah, dan lain-lain. Kedua,
melalui pendidikan nonformal, yaitu dengan cara masuk ke dalam berbagai organisasi yang berkaitan dengan kebangsaan, seperti seni budaya, pramuka, paskibra. Yang ketiga, sosial media. Melalui sosial media, share mengenai pengetahuan atau jaringan komunikasi dan informasi semakin mudah cepat dijangkau oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Sama dengan semangat nasionalisme, penanaman nilai Pancasila juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila, berbagai perlombaan, pelatihan dini dengan ajaran-ajaran Pancasila yang sesuai dengan butir-butir Pancasila seperti senyum, salam, sopan, dan santun. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama. Pola komunikasi antar anggota keluarga sangat penting untuk menanamkan dan mengarahkan anak maupun anggota keluarga lain untuk turut melaksanakan ajaran agama, seperti sholat berjamaah, mengkaji kitab, dan memberikan pemahaman mengenai larangan dan kewajiban agama. Baik, terima kasih untuk narasumber kedua. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh narasumber ketiga, yaitu Muhammad Nuki Setiawan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, kehidupan pertahanan dan keamanan, menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, kehidupan ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, kehidupan politik, menciptakan negara yang sehat, dinamis, dan mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Yang terakhir, kehidupan sosial budaya, menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Selanjutnya, contoh wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu berkata jujur dan rendah hati kepada orang lain. Yang kedua, saling tolong-menolong dan saling memberi sesama warga masyarakat. Yang ketiga, menghargai segala bentuk perbedaan seperti agama, etnis, suku, dan lain sebagainya. Yang keempat, meyakini dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila UUD 1945 sebagai patokan dalam hidup bermasyarakat. Yang terakhir, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yakni sila ke-1 sampai sila ke-5. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk narasumber ketiga. Kesimpulan dari pembahasan kita baru saja dapat disimpulkan secara umum, wawasan Nusantara adalah kebutuhan Nusantara atau nasional. Dalam pengertiannya, yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Tujuan dari wawasan Nusantara tersebut yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Bangsa Indonesia memiliki berbagai budaya tersebar di seluruh wilayah. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang wawasan Nusantara. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.